Ini ada nih TB1 LAI, Oke. TB2 LAI. Terjemahan baru 1, Terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI, ini sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Makanya kadang-kadang orang kalau mainnya kurang jauh, pertanyaannya tidak bermutu. Kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa kitab sucinya tertulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin, ya kan? Karena memang zamannya Yesus itu masyarakat yang multilingual. Jadi termasuk bahasa Yunani dipakai, bahasa Aram dipakai. Makanya ketika Yesus disalibkan, inskripsi yang tertulis di atas salib itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Alkitab melahirkan gereja atau gereja melahirkan Alkitab. Alkitab yang dimaksudkan dalam pembahasan kita itu adalah Perjanjian Baru. Kenapa ada pertanyaan semacam itu? Pertama, karena begini. Gereja itu berdiri saat pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem pertama kali. Sebelum menyebar ke Antioquia, ke Roma, Alexandria, Konstantinopel yang paling akhir, ya. Itu sesungguhnya pertama di Yerusalem. Itu kira-kira tahun 33 Masehi. Kan begitu ya? Tapi kalau saudara membaca sejarah kitab suci ditulis Perjanjian Baru, itu Alkitab Perjanjian Baru itu baru ditulis awal kira-kira tahun 48 sampai tahun 50. Misalnya surat Galatia atau surat 1 Tesalonika ditulis sekitar tahun 4. Nanti Injil-Injil yang keempat itu paling awal kira-kira tahun 60 Masehi. Nah, artinya antara tahun 33 sampai sekitar tahun 50-an itu Alkitab belum ada, Perjanjian Baru belum ada. Nah, pertanyaannya, lalu apa dasar gereja ketika dia mengajar? Apa dasar tertulisnya? Ya tidak ada kecuali Perjanjian Lama, ya kan? Adanya surat Paulus kepada gereja di Roma, kan gerejanya baru ada dulu, baru suratnya. Benar apa tidak? Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, berarti jemaat Korintus sudah ada sebelum suratnya ada. Nah, jadi artinya gereja mendahului kitab-kitab Perjanjian Baru. Berarti pada waktu gereja berdiri, Perjanjian Baru secara tertulis belum ada. Pertanyaannya sekarang, lalu kitabnya gereja apa? Kitab sucinya gereja Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama, lalu apa bedanya dengan Yahudi? Umat Yahudi itu kan percaya Perjanjian Lama. Mereka menyebutnya sebagai Tanakh. Tanakh itu singkatan dari bahasa Ibrani. Torah, kitab Taurat terdiri dari 5 buku, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab nabi-nabi, Nebiim, itu terdiri dari nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Nabi-nabi akhir dibagi 2 lagi, Nebim Risonim, Nebim Akarunim. Nabi-nabi akhir, Nebim Akarunim dibagi 3. Nabi-nabi besar itu adalah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi kecil itu terdiri dari 12 nabi menurut kanon Ibrani. Lalu Ketuvim. Ketuvim itu kitab-kitab yang lain yang diawali dari Mazmur. Maka ketika Yesus berbicara tentang dirinya yang sudah tertulis dalam kitab suci, Yesus mengatakan seperti yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan dalam Mazmur. Itu Alkitabnya mula-mula di situ. Nah, itu satu. Jadi belajar sejarah gereja itu memang rumit, saudara-saudara. Kisah Rasul bab 6 ayat 1 itu menjelaskan tentang anggota gereja mula-mula di Yerusalem. Masih belum ke Antioquia, belum ke mana-mana, masih di Yerusalem. Itu terdiri dari 2 kelompok. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu orang-orang diaspora. Misalnya Rasul Markus itu dari Alexandria, Stefanus, Lukas, ya, itu orang-orang Yahudi yang berasal dari diaspora. Tapi 12 rasul itu orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi lokal yang berbahasa Aram sehari-hari dan bahasa Ibrani ketika mendaras kitab suci. Makanya gereja sejak awal menerima warisan 2 kelompok ini.
Makanya kadang-kadang orang kalau mainnya kurang jauh, pertanyaannya tidak bermutu. Kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa kitab sucinya tertulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin, ya kan? Karena memang zamannya Yesus itu masyarakat yang multilingual. Jadi termasuk bahasa Yunani dipakai, bahasa Aram dipakai. Makanya ketika Yesus disalibkan, inskripsi yang tertulis di atas salib itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Kenapa tertulis dalam bahasa Latin? Karena banyak pendatang-pendatang yang datang ke Yerusalem. Makanya kalau Anda pergi ke Israel, ke Yerusalem, ke Bethlehem, itu salib itu biasanya tertulis INRI, tapi juga kadang-kadang tertulis INBI. Lah orang Indonesia pada bingung, ini mana yang benar ini? Dua-duanya benar, karena INRI itu singkatan dari bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Judairum. Sementara bahasa Yunaninya Yesus Hunasorios Hubasilios Yudaion. Karena tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Nah, itulah warisan multilingual gereja. Nah, kembali kepada pertanyaan, lebih dulu mana? Gereja atau Alkitab Perjanjian Baru? Lebih dulu gereja. Makanya kemarin saya sampaikan kepada Pak Thomas, supaya mudah membayangkan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Loh, gerejanya kan ada dulu, baru suratnya ada kemudian. Ada selang waktu sekitar berapa tahun itu, antara tahun 33 sampai tahun 50-an, 18 atau 17 tahun Alkitab belum ada di gereja. Satu-satunya Alkitab bagi gereja adalah Perjanjian Lama. Maka pertanyaannya, rasul-rasul pada ngumpul di Bait Allah. Ayo kita baca di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 3 dulu. Kisah Rasul di ayat 1 ya. Kisah Rasul bab 3 ayat 1. Ada hari menjelang waktu sembahyang. Ini waktu sembahyang apa? Sembahyang Yahudi. Jangan dibayangkan gereja sudah ada sebagai institusi yang mandiri saat itu. Yaitu pukul 3 petang ini sembahyang Yahudi yang disebut minkah, tefilah minkah, sembahyang korban petang. Itu yang nanti menjadi tradisi gereja lewat apa yang dinamakan brevir. Sembahyang jam pertama, sembahyang jam ketiga, sembahyang jam ke-6, sembahyang jam 9, dari Laudes sampai Vesper kalau dalam bahasa Latin. Di biara-biara sampai hari ini, kalau Anda pergi ke Gunung Athos, ada biara gereja ortodoks Yunani, atau pusat kerahiban mula-mula di Mesir, di Santo Antonius, sampai hari ini sembahyang masih 7 waktu. Dan itulah yang kemudian dilestarikan oleh agama Islam. 7 diambil 5, yang 2 jadi sunnah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Bait Allah ini sepenuhnya rumah ibadat Yahudi di Yerusalem sebelum dihancurkan. Nah, kemudian dari situ kita bisa membaca teks-teks kitab suci itu. Pertama kali kita bisa membaca dulu apa yang diwariskan oleh para rasul. Pertama 2 Tesalonika 2 ayat 15, di mana Paulus mengatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran yang ku sampaikan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi di sini ada tradisi suci, ada kitab suci. Dalam terjemahan Lai bahasa Indonesia itu disebutkan ajaran-ajaran, baik lisan maupun tertulis. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli itu paradosis. Paradosis itu lebih daripada ajaran. Itu bisa berarti ajaran iman, ajaran moral, liturgi, itu semua paradosis. Nah, paradosis itu terdiri dari 2, paradosis lisan dan paradosis tertulis. Kata paradosis itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tradition, dari bahasa Latin. Tradisi itu bukan tradisi istiadat sembarang saja yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari. Tradisi itu tradiri, berita yang diterus sampaikan tanpa putus dari Yesus, para rasulnya, murid-muridnya para rasul, dan itu bisa kita baca lewat sejarah gereja. Nah, lalu kita baca satu teks lagi. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 2. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kenapa pengikut sekarang? Orang Yahudi dulu, saudara-saudara, kalau berdoa, salah satu doa yang terkenal itu namanya Benedictus 18, berkat 18. Itu berkat yang pertama berbunyi,
Baruch atah Adonai Elohenu melek ulam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, magen Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, magen Abraham, perisai Abraham. Karena orang Yahudi jelas keturunan Abraham secara fisik. Lah kalau kalian orang Manado, orang Minahasa, orang Tionghoa, keturunan siapa dari Abraham, Ishak dan Yakub? Ayo sekarang, kan tidak ada jalurnya lagi secara fisik kan? Maka dari jalur fisik menjadi jalur iman. Itulah yang dinamakan suksesio apostolik. Suksesi apostolik. Jadi kita mengenal misalnya, Yesus punya murid namanya Yohanes, anak Zebedeus. Yohanes punya murid namanya Santo Polikarpus dari Smyrna, salah satu dari uskup gereja dalam kitab Wahyu. Polikarpus dari Smyrna yang wafat syahid pada tanggal 22 Februari tahun 156 punya murid namanya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus wafat tahun 202. Punya murid namanya Hippolytus dari Roma, wafat tahun 223. Coba hitung sendiri. Kakek Anda wafat tahun berapa, ibu Anda kalau sudah wafat tahun berapa, dan nanti kamu kira-kira akan wafat tahun berapa. Itu biasanya mekanismenya 20 tahunan, 25 tahunan. Cocok. Artinya data sejarah gereja dengan logika kita bisa masuk. Makanya karena dulu orang Yahudi menerima Allah yang disembah itu dari Yakub. Yakub yang punya pengalaman dipukul kakinya, gitu, sampai orang Yahudi tidak boleh makan daging di sendi pangkal paha. Yakub itu menamakan Tuhannya dengan El Bet-El, Tuhan yang menampakkan diri di Bet-El. Itu Tuhan yang sama yang diberitakan oleh bapaknya Yakub namanya Ishak. Dia menyebut Pahat Yitzhak yang disegani Ishak. Ishak punya bapak lagi namanya Abraham yang menampakkan diri dengan nama El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Silsilahnya jelas. Maka gereja pun juga punya silsilah namanya suksesio apostolik. Dari Yohanes, Yohanes punya murid namanya Polikarpus, Polikarpus punya murid namanya Irenaeus, Irenaeus punya murid namanya Hippolytus, konsili sampai gereja modern. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan yang disebut tradisi itu ada dua, yaitu ya Alkitab, bukan hanya Rasul Paulus, yaitu tradisi manusia biasa. Itulah yang dikutuk oleh Yesus sebagai adat istiadat nenek orang Yahudi itu. Tapi juga ada tradisi suci, tradisi kudus, dan itu bukan seperangkat ajaran yang tidak jelas. Karena itu coba sekarang ini dari catatan patristik, artinya catatan bapak-bapak gereja. Banyak orang yang mengatakan kita tidak perlu lagi melihat bapak-bapak gereja. Mari saya lihat. Kita baca dulu 1 Korintus. Ingat akan aku dan berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Jadi setelah menegaskan kesinambungan ajaran, jadilah kamu pengikutku seperti aku pengikut Kristus, maka ajaran yang diterus sampaikan itu disebut paradosis katekete. Paradosis yang dipegang, yang diajarkan, itulah yang namanya tradisi suci. Nah, untuk membayangkan itu, kita bisa dari Lyon itu sekitar tahun 180 Masehi, dia menulis dalam bukunya Adversus Heresis, melawan heretik, melawan bidat-bidat. Dia mengatakan begini, ini saya kutip ya, gereja bukan ini tulisan Irenaeus, 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 2. Oke, nanti saya kasih ya, catatan-catatannya saya kasih ya. Yang sekarang Irenaeus dari Lyon, dia mengatakan tersebar di seluruh dunia bahkan sampai ke ujung-ujung bumi telah menerima iman ini dari para rasul dan murid-murid mereka, dari para rasul dan murid para rasul. Apa iman yang diterima itu? Kita percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, persis sama dengan yang namanya kredo, pengakuan yang menjadi dasar syahadat. Jadi syahadat itu bukan dikarang semau-maunya, seolah-olah itu bebas-bebas saja bapak-bapak gereja itu bikin ajaran. Tidak seperti itu. Makanya lewat yang namanya liberalisasi teologi, gereja jadi rusak. Bukan gereja apostolik ya, gereja-gereja baru itu rusak. Ada ribuan macam sekte,
Karena orang melepaskan kitab suci dari tradisi suci. Dan tradisi itu hanya dipahami seolah-olah sebagai adat istiadat yang tidak terkait amburadul satu sama lain. Tidak. Sejak tahun 180 pengakuan iman itu sudah tersusun. Nah, menjadi masalah ketika kemudian bahasa masing-masing gereja itu berbeda satu sama lain. Itu yang kita pergumulkan dalam konteks dogmatis, bukan inti ajarannya. Harus diakui memang pernah gereja mengalami skisma, ya, terpisahnya gereja-gereja timur ortodok dari gereja barat, ya, mulai tahun 451 Konsili Kalsedon yang melahirkan gereja-gereja oriental ortodok dengan gereja Katolik di barat dan gereja Yunani ortodok yang akhirnya pecah lagi tahun 1054. Dari sana kemudian muncul lagi reformasi Protestan tahun 1517. Ya sudahlah, yang sudah ya sudah, kita memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Tapi jangan sejarah dilupakan. Sejarah itu sepahit apapun harus tetap kita bicarakan, agar kata Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, agar kita tidak tergelincir di masa depan. Nah, untuk membayangkan ini saudara-saudara, gereja itu berada di dalam dua imperium ketika berdirinya itu. Itu sebelum Roma menjadi Kristiani, sebelum Konstantin Agung mengeluarkan yang namanya Edikt Milan. Edikt Milan itu piagam kebebasan beragama tahun 313. Kalau kita membaca di Kisah Rasul bab 2, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta Yahudi itu ada pendatang dari Roma dan orang Arab. Kirene itu daerah-daerah yang dikuasai oleh Imperium Roma. Lalu di timur, Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, itu wilayah kekaisaran Sasanid. Satunya menggunakan bahasa Yunani dan Latin, yang satunya menggunakan bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Kristus. Mengapa? Karena orang dibuang di Babel abad ke-5 sebelum Masehi. Warna itulah yang terima oleh gereja mula-mula ketika umatnya ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani, dan gereja muncul dalam pluralisme budaya seperti itu. Maka ketika merumuskan imannya, bagaimana Allah yang satu itu ternyata pada saat yang sama serentak pula sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan karangannya bapak-bapak gereja, bukan karangannya konsili. Kristus sendiri yang menegaskan itu. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata di dalam nama itu bahasa Yunaninya tunggal, esto onoma, bukan esto onomata, bukan nama-nama. Dan dalam pemikiran orang Ibrani, nama itu adalah sosok yang dinamakan. Nama itu kuasa dibalik yang dinamakan. Maka orang meninggal disebut kehilangan nama. Siapa yang membangun menara Babel? Usianya berapa? Marilah kita membangun menara yang tinggi supaya kita mendapatkan nama. Apa belum dikasih nama sama bapaknya? Ya kan? Jadi nama di situ tidak bisa dipahami nama secara harafiah seperti nama Albert, nama Bambang, nama Budi, bukan seperti itu. Itulah nama. Baptiskanlah mereka dalam satu nama. Satu itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu gereja mencoba merumuskan itu. Misalnya Santo Theophilus dari Antioquia, dia mengatakan triados, triados, yaitu Holy Trinity, itu the Father and the Wisdom, dan hikmatnya, and the Son and the Wisdom, dan hikmatnya dan firmannya. Disebutkan Logos auto, Ketis subtias auto, yaitu Allah, firmannya, dan kebijaksanaannya, maksudnya roh kebijaksanaannya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Maka di gereja-gereja Katolik ritus timur itu ditegaskan, bukan sekedar atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus al ilahil wahid amin dalam bahasa Arab. Anda cari itu liturginya gereja Maronit, gereja di Lebanon kan, Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus al ilahil wahid. Atau di gereja-gereja timur ortodok, Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus al ilahil wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Nah di timur, satunya Tuhan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan ousia. Ousia itu bisa diterjemahkan hakikat, bisa diterjemahkan substansi, bisa diterjemahkan keberadaan.
Lalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merujuk kepada apa yang disebut dengan hipostasis. Ini kalau Anda belum ngerti juga tetap bisa masuk surga, Anda ada masalah. Yang penting dengarkan dulu. Artinya bahasa dogma itu memang rumit ya. Tapi kalau nggak mau rumit ya pokoknya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa, itu sajalah. Hipostasis itu dari kata hipo dan istemi. Hipo itu di bawah. Istemi itu sesuatu yang berdiri di atas sesuatu. Jadi bagian. Artinya subsistensi, artinya bagian dari eksistensi. Belum merujuk kepada yang namanya pribadi. Maka pribadi itu bahasa Yunani ada lagi prosopon. Nah, dalam bahasa dogmatik itu sering dikaburkan. Ketika teks itu diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh seorang ahli namanya Tertullianus. Tertullian itu menerjemahkan una substantia tres personae, yaitu satu substansi dalam tiga pribadi. Namun kata pribadi dalam bahasa Latin itu pribadi lebih berbentuk fisik. Ini membahayakan ajaran gereja, karena yang dimaksudkan person itu bukan person dengan yang lain. Karena bahasa Latin itu bahasa hukum. Bahasa hukum itu bahasa yang saklek, tidak boleh ada lex hukum yang kabur, harus hukum yang saklek yang tidak boleh punya arti double. Tapi bahasa hukum kan kebanyakan maknanya fisik. Maka terpaksalah Tertullian menambahkan ungkapan untuk memperjelas kata persona tadi, una substantia tres personae, yang kemudian diperjelas diskresi non separati, distingsi non divisi. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa terpisah pada hakikat ilahinya. Lalu masing-masing memiliki kekhasan secara non divisi, secara tak terbagi. Itulah sebabnya kalau Anda mau masuk seminari suruh belajar filsafat dulu. Kalau tidak ngerti bahasa filsafat, Anda tidak bisa paham bedanya satu Tuhan dengan satu benda. Benar apa tidak? Nah ini saudara-saudara, itulah dalam bahasa Latin. Bahasa Aramaik nggak dikenal oleh gereja-gereja di Barat. Itu memiliki tradisi yang berbeda. Baru-baru ini ada yang namanya Gereja Asiria Katolik Timur. Itu tahun 1994, belum lama ini, melakukan pertemuan dengan Pro Oriente, namanya itu salah satu komisi di Vatikan yang membahas tentang kesatuan gereja. Ternyata gereja-gereja yang dituduh Nestorian ini ternyata bukan Nestorian pula, karena ungkapan-ungkapan yang masih belum sepakat satu sama lain, dan itu berlaku untuk gereja hampir 2000 tahun. Pernah juga gereja-gereja yang dituduh monofisit, seolah-olah Kristus hanya punya satu kudrat, yaitu kudrat keilahian. Ternyata juga tidak begitu. Sudah ada pertemuan antara gereja Kalsedon dan non Kalsedon yang mengatakan gereja timur termasuk gereja Koptik,